Akhirnya kita bisa bertemu dengan Chiyome, si ninja cewek yang memang sekarang akhirnya sudah bertemu dengan si Ark ketika berada di kota. Karena keadaan Chiyome sendiri yang pas banget timingnya kan, ingin menyelamatkan teman-teman ninjanya atau para beastmen yang lain yang tertangkap juga sama seperti para elf yang diculik dan dijadikan sebagai budak bagi para manusia yang menganggap enteng makhluk hidup yang padahal mirip dengan mereka. Selamat datang di pembahasan anime, dan sekarang saya akan membahas anime Geikotsu Kisama episode ke-8. Di episode ke-8 di sini selain kita bisa bertemu dengan Chiyome si ninja, kita juga sebenarnya bisa melihat tanda-tanda gelagat dari perilaku aneh bawahan pangeran kedua. Ditambah memang bener gitu kan, pelaku tersangka utamanya adalah pangeran kedua, dan dia ini juga yang memerintahkan bawahannya untuk membunuh si putri ketika berada di hutan. Dan dia juga yang tahu untuk mengendalikan Haunted Wolf yang dilawan sama si Ark dan Ariane di episode sebelumnya. Tentu dengan begini kita juga sudah mengetahui siapa yang tahu akan gelang pengendali monster itu. Untungnya di awal episode bisa kita lihat keadaan Chiyome yang sedang menuju kota untuk memulai rencananya dalam menyelamatkan teman-teman yang diculik. Dan kita pun bisa melihat sedikit flashback dari sisi Chiyome ketika sedang bertemu dengan Ark pada saat pertama kalinya, dimana dia yang sudah mencium bau manusia, elf, dan beastman sendiri, jadi bisa membedakan Ark itu seperti apa dan siapa Ark itu. Namun ketika dia mencium bau khasnya si Ark yang berbeda dan unik, membuat dia cukup bingung, dan dia pun dibuat kaget ketika Ark menyebut dia itu sebagai ninja. Sebuah kata yang cukup rahasia di antara para anggota klan dia saja yang tahu. Namun tentu saja kan, dia ini sudah melihat Ponta dan menganggap bahwa Ark itu baik dan semoga dia bisa bertemu dengan si Ark di kemudian hari. Untung saja kan, dia akhirnya bisa bertemu dengan si Ark lagi setelah berpindah ke ibu kota, dan pas juga gitu kan ketika dia ingin menjalankan misi besarnya, bertemu dengan si Ark agar dia bisa membantunya. Baru deh ketika bertemu dengan Ark dan Ariane, Chiyome langsung ingin berbicara dengan Ark, tentu dengan perkenalan dulu dari si Ark kepada Ariane. Baru deh ketika mereka berpindah lokasi untuk berbicara hal penting, Chiyome langsung deh untuk membicarakan mengenai permintaannya kepada tim Ark dalam bantuannya untuk membantu menolong teman-temannya yang diculik dan dijadikan budak juga seperti elf sebelumnya. Memang sudah ketebak ya dengan keadaan Chiyome dan klannya sekarang ini pasti hampir mirip dengan si elf. Bedanya memang bisa terlihat sih dari keadaan beastman yang kurang kuat dalam bentuk kerajaan atau tetuanya yang berbeda dengan keadaan elf yang cukup ketat dalam kehidupannya. Memang beastman juga ada tetuanya, namun mereka gak terlalu ketat dan agak susah dalam bergerak karena tidak ada perjanjian yang mengikat seperti elf dengan kerajaan manusia gitu kan. Jadi mau tidak mau mereka pastinya akan bergerak sesuai dengan apa yang mereka punya aja sekarang ini, yaitu para ninja dalam klannya yang bisa dianggap sebagai pelindung ras mereka. Setelah Chiyome sudah meminta bantuan kepada tim Ark, Ariane langsung tuh untuk menyetujui permintaannya karena keadaan Chiyome sudah mirip sekali dengan Ariane yang dari kecil sudah berlatih dengan keras untuk melindungi rasnya sendiri dari bahaya manusia yang serakah gitu kan. Lalu setelahnya deh kita bisa melihat keadaan pangeran kedua yang mungkin bisa jadi sebuah adegan yang bisa kita fokuskan untuk episode selanjutnya, karena dalam keadaan ini bisa kita lihat dia ini ternyata si biang keladi bisnis perbudakan di kerajaan itu. Tentu dia juga ternyata yang memerintahkan bawahan untuk membunuh si Tuan Putri yang sedang menuju tempat untuk bernegosiasi dengan para elf dan beastman juga di sini. Apalagi akibat dari berhasilnya si Tuan Putri nantinya dalam bernegosiasi itu pastinya akan menjadi masalah bagi si pangeran ini. Tentu si pangeran ini kelihatan nggak cuma mengurusi perbudakan ya, dia juga mengurusi monster mutan dan gelang pengendali monster yang sudah kita lihat dari pertarungan si Ark sebelumnya. Ketika dia ingin kabur, di sini dia disarankan untuk bersembunyi ke sebuah rumah kecil yang tidak diketahui oleh siapa atas saran dari tangan kanannya yang kelihatan dia juga punya dendam kayaknya dengan si pangeran kedua, karena bisa terlihat anak buahnya ada memegang sebuah gelang bekas perempuan, harusnya dimana akan ada sesuatu yang cukup gelap sepertinya dalam alur cerita kali ini, dimana kelihatan tanda-tanda kematian gitu bagi pangeran kedua ini atas dendam dari si bawahan yang dipercayanya gitu. Baru deh setelahnya kembali dengan jadwal penyerangan tim Ark dan Chiyome, di mana mereka sudah mulai merencanakan cara mereka untuk menyelamatkan para tawanan dari pusat pasar ibu kota kerajaan. Di sini bisa terlihat pasarnya tuh udah kayak benteng pertahanan malahannya yang kelihatan gede banget dan kokoh gitu, tidak seperti pasar biasa. Sudah pasti harusnya di sini ada kaitannya dengan kerajaan juga gitu kan. Terlebih para penjaganya juga katanya adalah pasukan kerajaan. Keren gak tuh?
pasarnya dijaga sama pasukan kerajaan yang elit, yang harusnya hanya menjaga anggota kerajaan saja. Memang ini kerajaan udah terlalu kotor ya untuk ditolong gitu kan. Apalagi ketika Ark dan Goemon yang sudah bertemu dan mulai menjalankan misinya, para pasukan ini ada bilang hal-hal rasis gitu ya ke si Goemon ketika mereka melihat telinga Beastman milik Goemon. Namun tentu saja para pasukan ini bukan apa-apa di mata mereka berdua yang sudah menggunakan sihir tanah yang sama persis untuk melawan para pasukan kerajaan yang katanya elit gitu ya. Bisa terlihat di sini soalnya ketika Ark mulai mengeluarkan skill tanah yang mirip dengan Goemon itu, malahan sihirnya menjadi satu dan bergabung, membuahkan hasil kerusakan yang luar biasa besar dibandingkan biasanya ketika digunakan. Ini asli keren banget sih animasinya mereka ketika memperlihatkan skill yang sedang dipakai. Tapi yang paling banyak dikasih lihat itu adalah skill milik si Goemon itu ya, dimana skillnya serba skill pertahanan sesuai dengan badannya yang besar dan kuat sebagai tanker, sama seperti badan Ark yang besar juga. Dan tentu saja armor Ark yang membuat dia itu juga mirip dengan tanker. Keren sih. Nah, baru deh di endingnya, Chiome dan Ariane sudah masuk ke dalam gedung tempat tawanan berada, dan mereka akan mulai menyelamatkan para budak Beastman dari kesengsaraan mereka di episode selanjutnya. Memang di episode ini cukup banyak hal aneh yang terpotong-potong gitu ceritanya, karena nanti akan sangat nyambung sih dengan politik kerajaan, terutama pada pangeran kedua yang sekarang sedang bersembunyi itu ya. Pasti akan ada adegan dimana dia itu dikhianati juga, harusnya begitu. Mudah-mudahan di episode selanjutnya sudah bisa terlihat ya. Oke, jadi pembahasan mengenai Gaikotsu sama episode ke-8. Jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like videonya dan subscribe channelnya. Lalu berikan pendapat kalian mengenai episode kali ini. Tulis komentar ya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you for watching and bye-bye.